Hai sahabat pembelajar, jumpa lagi dengan saya Agus Febriawan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Sebenarnya, inti pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Artinya, pendidikan menjadi kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Isyarat bahwa pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman yang tentu di dalamnya terdapat dampak positif maupun dampak negatif. Untuk itu dibutuhkan filter budaya lokal dengan mempelajari potensi-potensi kultural sebagai penyelaras. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuan pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yakni menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru dan siswa mencapai kemerdekaan belajar dengan berkolaborasi menggali dan mengembangkan potensi serta mengakomodasi karakter masing-masing siswa agar memiliki keterampilan abad 21 menuju student well-being. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara antara lain menuntun. Sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh kembang atau hidupnya kekuatan kodrat yang dimiliki anak-anak agar berbuat baik lakunya. Kemampuan menuntun yang harus dimiliki oleh seorang guru tercermin pada trilogi atau semboyan Ing Ngarso Sung Tolodo di depan sebagai teladan, Ing Madyo Mangunkarso di tengah memberikan semangat atau motivasi, dan Tut Wuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Yang kedua, kodrat anak merdeka. Sebagai manusia merdeka adalah hidup manusia secara lahir dan batin, tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bergantung pada kekuatan diri sendiri. Merdeka batin terdapat pada pendidikan, sedangkan merdeka lahir terdapat pada pengajaran. Kemerdekaan lahir dan batin sang anak tentunya harus diberikan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak lewat pikiran atau cipta, perasaan atau rasa, kemauan, karsa atau karya, dan tenaga atau pekerti. Dengan sendirinya proses bermain terbentuk sebagai proses belajar. Yang keempat, berpihak kepada anak. Artinya anak bebas dari segala ikatan dan tekanan. Dengan suci hati semurni-murninya dan penuh cinta kasih untuk mendekati anak atau untuk berhamba kepada sang anak. Sebagai pendidik, kita harus berpihak atau melayani anak dan berserah pada kemampuan yang dimiliki anak melalui pembelajaran, berpihak atau berpusat kepada siswa. Yang kelima, anak bukan tabula rasa. Yang artinya seorang anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Sebagai pendidik, kita hanya menuntun memfasilitasi anak untuk memperjelas berupa perilaku-perilaku positif dalam diri anak dan sosiokultural budaya.
Yang keenam, budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter merupakan perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang menimbulkan tenaga atau gairah dalam diri anak. Budi pekerti merupakan elemen seimbang atau selarasnya antara budi yang merupakan cipta, rasa, karsa atau karya dengan pekerti yang merupakan tenaga. Yang ketujuh, ibarat petani. Artinya, kewajiban seorang pendidik diibaratkan sama dengan apa yang dilakukan petani untuk menuntun tumbuh tanamannya dengan memperbaiki kondisi tanah, menyiram, memupuk, dan menjaganya dari gangguan hama. Refleksi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Sebagai pendidik, kita perlu memahami bahwa pendidikan anak sejatinya bahwa kodrat diri anak selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Dari deskripsi kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak agar memiliki keterampilan abad 21 dengan menyesuaikan kodrat anak, serta menyaring pengaruh dari luar dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Merdeka belajar. Bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Bukan berarti merdeka bebas sebebas-bebasnya. Sebagai seorang pendidik, selain harus menuntun kodrat anak sesuai dengan minat dan bakat, kita juga harus bisa menumbuhkan budi pekerti yang baik pada anak didik. Untuk mewujudkan merdeka belajar, anak perlu mendapatkan pendidikan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan pendidikan tersebut disebut Tri Pusat Pendidikan. Sekian dan terima kasih. Karakter pendidikan Indonesia merupakan kebudayaan Indonesia sendiri.